Steven, kita berhasil kabur. Oke, lewat jalan itu saja. Aku akan tetap menunggu. 9, 30, 31, 32. Hai perantau. Polisi ada di belakang kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku harus menepi. Kenapa kakak? Oh, tidak. Bapak polisi. Tunggu sebentar, ada apa ini? Steven, apa ini seru? Kaget kakak. Ya, memangnya kenapa? Aku punya sebuah ide. Mana mungkin aku tahu. Bolehkah saya tahu apa ada alasan khusus Anda menghentikan saya di sini? Menurutku sangat mencurigakan kamu meninggalkan rumah saat aku sedang mencari temanmu. Mencurigakan? Itu tidak mencurigakan. Aku hanya mau pergi cari makan. Apa Anda sudah menemukannya? Apa yang kenapa mi kok garis-garis? Bukan garis-garis, aku lagi pakai masker. Tidak ada apa-apa di sini. Besok akademi. Cukup bersih, tak ada bungkus makanan. Buka. Besok malam akademi mulai. Oh iya. Jam berapa besok tampil? Besok aku tampil jam entah, pokoknya malam gitu. Tapi rondonnya kayaknya sekitar jam 8 ke atas lah. Tahu tidak, mobil ini Rara lamaran kok nggak datang, bukan nggak datang, tapi waktunya nggak pas sama kitanya gitu. Yang penting kan doa. Steven, itu tadi nyaris sekali bro. Aku tahu, polisi itu tadi hampir menyentuhku. Menepi. Jam 19 kak. Menepi, cepat menepi. Jam 19 jam 19. Steven, lihat ini. Waktu aku kabur dari penjara, aku berhasil mencuri beberapa rekaman keamanan. Ayo kita lihat rekamannya. Kalau udah jadi artis ya memang harus siap, hujatan harus siap, sanjungan harus siap. Yang sebenarnya yang kita cari Rara rating Viko ya enggak. saat itu, aku perbesar gambarnya. Rara ratingnya sih. Kak sini kak. Lapis favoritku yang tadi. Apa yang kakak ituin papi? Itu apa lagi yang kamu punya? Sejujurnya ada banyak Iya, pokoknya maksudku bukan nilaimu untuk roti lapis itu. Gimana kalau orang itu benar baik-baik aja, ketika dihujat berarti dia banyak yang sayang. sekarang di sana? Kecuali emang dia banyak huru hara. Dan sekarang setelah kita punya petunjuk pertama, kita harus cepat Mama ketiduran, kecapean. karena polisi bisa menemukan Spill dasternya kak, daster aku dikasih sama orang. terlihat di rekaman keamanan. Anak-anak itu Kak, udah mandi belum kak? Udah mandi. Yo, dia terlihat sangat panik. Anak nakal kami tahu. Iya, aku belum bisa reaction sekarang. Tunggu, apa maksudmu? Steven, kamu tidak apa-apa? Ayo kita Aku lagi pakai masker ya, jadi kalau ada yang mengkilat maklumi aja. dapat dia. Hei, dia di sana. Tukang paket katanya. Tukang paket. Hello katanya tukang paket. Ini tukang paket nggak pakai baju. Steven, cepat Nih halo guys bilang. Steven, Mau pakai baju. anak nakal, ini sudah Di mana? kami tahu semua yang sudah kamu lakukan. Lagi di hotel. Iya, suara Abil mirip Jirayut. Tolong. Oke, baiklah. Kami tak akan beritahu orang tuamu. Kak nggak pergi acara Rara. Enggak, kita doain aja. Semoga pas nikahnya bisa kan. Mencuri Lamborghini, lalu kenapa kamu lari dari kami? Aku melempar file dulu, dikeluarkan dari sekolah. Aku tak Wadikap, sama wadikap. Ini berarti Steven Kak kapan ke studio belum tahu sayang, karena memang untuk saat ini waktu luangnya belum ada. saya langsung ke Spill masker aja yang kak pakai sekarang. bocah bikin onar. Apa ya namanya? Aku lupa. Aku baru 2 kali sih pakai ini. Itu Topper kan? Masih di sini? Kemana dia? Tidak melihat. Nanti ya pas aku ke situ nanti aku ambilin. Dia tak akan bisa keluar. Kak asal Bangkaya. Iya, buat yang di Sungai Liat besok jangan lupa ya. Sini Topper, aku akan menemukanmu. Steven, jangan terlalu berisik. Masih ada di mulut kakak. Dia pasti. Masih kunyah kak. Kak siapa yang jagokan menurut kakak? Semua bagus tahu. Kalian tuh jangan membandingkan satu sama lain. Kita fokus aja sama misalnya kan kalian suka sama ini, fokus aja sama itu. Jangan misal lihat kekurangan, karena semuanya punya kekurangan. Tidak mungkin semuanya dia yang dapat lebih-lebihnya aja, tidak mungkin. Jadi semua orang tuh punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Suatu tempat di sini. Aku tahu dia bersembunyi. Pakai masker apa kak? Ada di itu, belum aku ambil nanti. Oh, ini berat sekali. Ya ampun. Pasti di Kak tutorial dong kak pakai hijab segi 4 muka tirus. Langsung aja digituin loh.
bro, itu tadi nyaris banget Steven. Kak mau ngasih, belum tahu itu, belum tahu beneran. Bukannya dia pasti Juara itu bonus, iya. Spill maskernya kak. Bentar ya, aku cari dulu ya. Pak, saya perlu lihat rekaman keamanan Anda sekarang juga. Ini semua yang saya punya. Aduh, ini yang aku pakai sekarang yang ini nih. Aku baru 2 kali pakai sih. Aku lihat itu saat masuk. Ya, nih. Nggak bisa lama-lama. 1, 2, 3. Sial, aku masih baru saja ketinggalan. Mereka pasti keluar lewat belakang. Nanti kita reaction ya. Kita hampir saja. Kak trauma melahirkan, itu mau udah aku jelasin beribu-ribu kali. Tidak ada insya Allah traumanya. Malah aku waktu ABK belum gede tuh pengen langsung hamil lagi sebenarnya. Kalian lihat itu, teman-teman lihat. Siapapun ini Ya, Naj. bajunya tersangkut By di Naj. lambung. Biar aku perbesar. Dia punya celana Bener besar banget. di lengannya. Siapa sih di antara kenalan kita? Masya Allah Seperti itu, bro. Mike si pemburu bayaran. Enggak KB. Aku enggak KB, sayang cinta. Bukan Mike. Tunggu Steven, lihat ke atas sana. Steven, Loh, papan reklame itu jadi kelihatan glowing gitu ya. ada wajahku. Kalau kan sudah ketemu belum lah kan ini kan di Pangkal Pinang. Mike sedang mencarimu. Jadi suka lihat tuh jauh dari itu Bali, Terlihat itu dia. tapi deket dari Pangkal Pinang gitu. Harus segera pergi. Adiknya berapa? Tiga dia. Sekarang kita sedang dalam perjalanan ke tempat pemburu bayaran itu. Kita akan Berapa umur? cepat-cepat ganti kostum maneken yang ketat ini. Lalu saatnya untuk menghadapi. Oke, Steven, Masih ini sering mobil pulang, masih lah. Kalau ke Bangka pasti pulang. cari pemburu bayaran itu. Steven, Tapi mungkin ayo kita hadapi dia. mungkin iya kali. Mike, aku tahu persis apa yang kamu. Kakak katanya kak. Aku sudah mencarimu seharian. Kamu ikut denganku. Lepaskan. Aku tahu persis apa yang kamu lakukan, Mike. Kamu Halo mencoba ada cantik mencuri banget, Lamborghini masya yang bisa kamu Allah. miliki dan menjebakku. Lalu kamu akan mengambil hadiah Kakak katanya. karena menyerahkanku. Tapi kamu Mama tidur sayang, tidur tuh. itu dengan bajumu tersangkut dan kami melihat tato ular yang ada di lenganmu. Aku Lida 2019. Kamu ikut denganku. Maaf. Hei. Siapa cantik ya, masya Allah. Pasti yang nyebut dia cantik. Iya, lamaran dia. Semoga nanti pas nikahnya bisa. aku tuh itu yang aku bilang. Aku tidak seperti teman lain yang standby di Jakarta. Terus juga waktunya kalau kita sudah berkeluarga, punya anak, itu kadang tuh kan mau kumpul aja jadi balik lagi. Mau pas kumpul aja pengen cepat-cepat pulang gitu. Semoga aja tapi pas di nikah kita ada waktu dua-duanya suami istri, jadi kita bisa datang insya Allah. Tunggu, Mike. Coba lihat ini. Pengen banget, aku aja kadang pengen kok kumpul-kumpul sama mereka, cuman waktu, keadaan dan tempat yang tidak kondusif, yang tidak Dia kabur. tepat. Kamu lihat yang kulihat? Ya, truk es krim itu. Ayo ke sana. Tidak, nggak seangkatan aku sama Rara, aku seangkatan sama Faul. Tinju merah. Ada sebuah sasaran. Ayo Bangka di mana yuk? Kalau di Bangka sekarang di Pangkal Pinang, tapi asli orang tua Bali. Aku harap kita bisa segera mengungkap siapa sebenarnya yang menjebakku. Karena polisi bisa saja tiba-tiba datang dan mengejar. Kak ayo reaction nanti ya, kita reaction ya. Steven lihat, Pebble di sana dan dia memakai sarung tangan merah. Sama Masya Allah, karirnya sudah bagus sekarang. Dulu ingat dekat rumahnya ada yang kebakaran. Iya, itu malah rumah nenek aku yang kebakaran. lebih keras lagi, semangat. Hey Pebble, tunggu. Apa? Amin. Pertanyaan untukmu yang harus kamu jawab. Tahu tidak, paksa. Jangankan ya mau kumpul-kumpul, mau nongki-nongki aku. Jawab aja aku masih mikir. Ambil nggak ya gitu loh. Bukannya nolak rezeki, tapi prioritasnya tuh bukan di situ gitu. Kamu aja yang nanggapin sendiri ya sayang ya. Untuk masalah itu aku tidak bisa menanggapinya. Si Diana, silahkan kamu bertanggapan menurut kamu sendiri. Beda nih kalau sudah berumah tangga pasti pikir anak semua. Iya benar. Kepencet aku.
Aduh, salah lagi. Bagus. Ayo, oke Pebble. Sekarang setelah kamu jatuh, saatnya menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan apa itu? Nenek masih ada kak, nenek sudah meninggal. Waktu habis kebakaran rumah itu, nenek emang udah kayak, kakak bisa nggak nonton di atas nak? Nanti matanya sakit. Nonton di atas kasur. Oh tidak, polisi datang. Kamu harus sembunyi. Naiknya dari sini kak, bukan dari situ. Polisi di sini. Apa mereka bawa donat? Bapak udah sehat alhamdulillah. Bapak membaik nanti ya. Aku live sama bapak ketika aku di Tuboli nanti. Pertanyaan untuk kalian. Insya Allah. Kamu kayak kenapa lagi pakai masker? Tidak sedang di sini berkelahi dengan Pebble. Laboratorium. Alam kebakaran rumahmu. Kak udah aku live bareng fans banget katanya. Lucu sekali. Aku tuh kalau live bareng aku kadang bingung apa yang diomongin ya gitu. Kami sedang main GTA 6 Nggak kata Pak Rara, aku lagi ada kerjaan sayang. menyalakan alarm kebakaran. Ya. Video itu tidak akan pernah menyalakan. Ini kan Bunda ini bilang, Dek, tanggapan soal Fandri gimana? Bunda Indah Agung tanggapin aja sendiri. Karena kalau dari aku nggak punya tanggapan. Karena aku nggak hidup bersama mereka, karena aku udah lama nggak tahu tentang mereka dan aku tidak mengikuti juga. Dan satu lagi, kita tidak bisa berpendapat karena yang ada di kehidupan mereka yang mereka gitu loh. Pasti ada. Kalau disuruh menanggapi masalah Polisinya datang ke arah sini. Tidak, aku sangat takut. DA misalnya, oke, karena aku pakai kiri ini agak mengikuti gitu kan, di situ loh. Jika dia lakukan itu pada samsaku, aku takut. Oh, yang itu juga kosong. Ya ampun. Nanti malam tapi enggak, besok malam. Ini sekarang juga. 3, Besok malamnya tapi 1. nih barang Mila insya Allah belum, ayo mau 30. Topper, kamu ditahan. Ini sudah Iya, disuruh lihat malam besok. Mau 30 sayang. Topper ikut denganku. Kali ini takkan lolos. Tunggu. Siapa pelakunya? Janji. Kakak gimana keadaan keluarga di Padang? Bro, aku bisa Alhamdulillah, sahabatku lagi. alhamdulillah baik semuanya. Membantunya. Kok bisa tahu? Aku tak percaya Topper di penjara. Bisa tahu apa? Salah. Kakak nonton nggak besok? Aku nggak bisa nonton sayang. Aku lagi baru nyampe di Bangka karena aku besok off air malamnya. Ya, mungkin memang tidak, Bung. Aku setuju. Sampai jumpa. Kan masih saudaranya Kak Komal ini. Nah ini orang-orang yang tidak tahu, yang tidak Mencuri Lamborghini. Aku harus mengikuti mendengarkan detail. Jadi jangan dengar sekilas-sekilas kali. Tidak ada saudara. Ya, tidak ada saudara. Itu. Jadi dia tuh anak didik sebenarnya, tapi lama-lama ngikut abang gitu. mungkin dia akan mengizinkan kita masuk begitu saja. Apalagi setelah kita baru saja mengikuti di depan umum. Aku butuh polisi. Anak didik dari model. Aku jadi polisi. Karena aku kembali ke penjara. Aku milih ya Kak Viko, aku dukung semuanya. Kalau udah di Bangka udah. Stop. Aku dukung semuanya ya. Aku support pokoknya karena mereka anak-anak yang berbakat dan baik. Nggak usah jangan bagus. Nggak apa-apa jadi gibahan. Aku yang penting aku aku ngomongnya tidak meluar batas dan tidak memfitnah atau membuka aib siapapun. Selama aku masih kayak aman-aman aja, ketika aku digibahin no problem. Jadi kan itu ketika aku tidur pun ketika digibahin pahala buat aku. Berarti ya dulu kenal lah, kalau sekarang nggak kenal, siapa tahu setelah dia udah nggak sama kita berubah sifatnya kan nggak tahu. Kan maksudnya gitu, dimana dia berteman pasti akan mempengaruhi hidupnya, karirnya, pribadinya. Begitu juga dengan aku. Gini ya, aku sebelum nikah sama abang sebelum aku di circle abang, kehidupan aku ya gini gitu dan gini dan gitu. Ketika aku masuk di circle abang atau udah menikah sama abang, ya Allah,
kantor polisi. Jadi ya udah kehidupan aku juga kayak gitu masuk ada masuknya. Sebelum body aku nggak pakai hand body. Aku tipe yang nggak pakai hand body loh, serius. Bapak sama siapa kak? Bapak sama kakak aku yang cewek, Kak Nur. Kapan nonton Milan? Iya, semoga ya, aku doain suami aku ada waktu jadi bisa nonton, walaupun dia cuman penampilan pertama misalnya gitu, nggak apa-apa. Karena kalau sampai malam kan itu malam banget pulangnya. Ini polisi. Polisi. Kak Nur, Oke, ya Tuhan. Coba kalian pikir aja sendiri Umi. Aku pakai masker sayang. sedang terjadi di sini. Saya mau Masya Allah, doa sama. saya tak bisa buka garasi. Ada singa peliharaan di dalam. Bagus sekali. Karena memelihara singa itu ilegal, jadi buka garasi. Oh iya, ada banyak cerita kan. Si itu katanya, aku bilang kalau dia bos roti. Yang aku tahu dia emang bos roti, walaupun ya 10-30%. Yang aku tahu nih, yang aku tahu dia sama temennya. Aku nggak tahu apa dia investornya cuma 10%. Ini karena banyak banget yang bilang aku bohong. Aku nggak tahu ya. Aku yang dibohongi, atau aku bohong, nggak tahu. Tapi yang aku tahu dia memang di Jogja tuh kayak tingginya 10% kah 20% kah, itu dia nggak tahu. Tapi yang aku tahu itu jatuh. Nah, bakalan klip ini terus jadi gimana mama nggak jelas. Ya. Yang penting kita jangan gibah ya Mbak. Jangan gibah, apalagi mengajak orang untuk gibah live misalnya, jangan. Takutnya orang yang nggak tahu pun jadi bahan yang aneh-aneh gitu. Enak kak, makan lagi dong. Ya dong, no kata Om Pika. No kata Om Pika. Ompi lucu. Astagfirullah, Om Pi lucu katanya Om Pi. Iya. Belum. Siap. Kita lagi makan. Belum. Siapa belum? Dia lagi makan ikan tenggiri bakar. Belum. Apa nak? Om Pi, katanya Om Pi bujuk Mak Wa wangi ya katanya. Iya. Oh iya. Siapa nama Mak? Siapa, nggak kelihatan yang aman. Belum. Minum sayang. Ngapain di situ? Dia lagi menikmati pemandangan dan What are you doing? what are you doing kak? What are you doing? Kakak. Minum dong. Kakak kursinya ke bawah. Nah tapi kalau ikan bakarnya lebih enak di Abah yang tanpa itu. Lebih terasa banget. Dan nggak Lebih amis. kecil juga. Kasihan Om Pi dibully kakak katanya. Itu sayang, alat sayang di kamar Adit. Nggak ada di sini. Oh ada. Sikat gigi sayang. Warna ungu. Ada warna biru. Oh iya, itu kamar lagi kita tempat mandi. Ada sabun di dekat staf, bukan staf, dekat mandi. Ungu mami, biru papi. Kalau dia emang ngomongnya belibet. Ngomong bener aja dia belibet. Apa?
Si Pandu ngomongnya belibet kan. Kalau dia mau ngomongnya belibet. Iya, kasihan loh dia dibilang apa? Dia emang dulu dia kan introvert, ngomongnya susah. Itu emang itu emang parah sih dia kalau ngomong. Iya, sejak ikut. Dulu pernah udah- kayak gagu gitu kan dia awalnya. Iya. Apa agak? Dan dia kalau ngomong sama kita, kalau lagi ngomong cepet-cepet juga kadang-kadang nggak. Makanya aku dulu sering ngolokin dia juga kalau itu. Fandri itu orang yang introvert banget. Tuh Sejak introvert. ikut kita Wawasannya mulai- nambah. Ngomongnya mulai terbuka, makanya dia diikutin model sama abangnya biar dia pede, biar dia pribadinya jadi lebih baik, Betul. lebih. itu dari suami aku ya, karena suami aku yang lama hidup sama dia. Kalau aku nggak lama, aku nggak tahu. Akhirnya introvertnya juga berkurang. Tapi dia juga nggak jadi extrovert juga. Ah tuh kan kunci dia di. Terkunci gak? Biar saya bukain sekalian saya ambil barang dapat Adit ya. Biarin lah ya. Dia terkunci guys, terkunci. Ngapain? Baik buruk, nggak tahu kita. Kalau aku sih, yang aku cerita yang aku tahu-tahu aja. Kita aja yang bilang jahat betul belum tentu kita baik. Aku aja jauh dari kata baik menurut aku. Udah pada makan belum jam segini? Bentar lagi maghrib di sini karena di sini lebih cepat maghribnya. Ibu, bapak. Jujur ya, ini yang aku cerita sebelum perubahan sifat dia pergi dari kita. Kalau menurut aku nih, karena aku nggak begitu lama hidup sama dia. Si F tuh orangnya, dia tuh salah satu orang yang tidak begitu support aku sama abang awal-awalnya. Tapi lama-lama dia yang lebih asik ngajak aku ngobrol atau apa gitu. Katanya dia bilang aku pecicilan lah dulu gitu. Tapi pas udah kenal kita malah jadi Tom and Jerry. Karena dia asik diajak jadi temen gitu. Kita cerita baik-baiknya orang aja ya. Kalau buruknya nggak usah cerita, nanti jadi aib. Nauzubillah min zalik. Takut aku. Apalagi sampai buka aib-aib yang parah-parah tuh, nauzubillah min zalik. Semoga kita dijauhkan baik aib kita, baik orang sekeliling kita, baik orang-orang yang tahu kita, tidak tahu kita. Iya, besok. Terus awal mula kan dia nggak setuju aku bukan nggak setuju, dia bilang, aduh bang, kan abang tuh ada dekat sama Putri Indonesia sama aku. Nah terus aku dikenalin sama omnya abang, Om Yul. Terus yang si cewek itu juga dikenalin abang sama ke Om Yul. Terus disuruh milih, kata Om Yul, kayaknya aku lebih support Viko deh, kata si itu kan. Nah terus si F itu juga ditanya sama abang, kamu lebih support sama siapa? Kayaknya yang Viko ini agak pecicilan anaknya, karena waktu itu kan aku masih kompetisi, jadi aku kayak diajak keluar aku kayak happy aja gitu waktu kami nonton bareng-bareng teman-teman DA tuh. Jadi nah dia lihat Viti aku pertama kali situ, agak pecicilan aku dibilang. Nah pertama kali dia ngajak aku ngobrol waktu aku diajak pergi makan ulang tahun mama. Pertama kali diajak kumpul sama keluarga bang.
Dan jujur ya, waktu nikah aku pernah merasakan jauh dari orang tua. Aku agak ada shock. Nah, dia baik banget waktu itu sama aku, ingat itu aku. Dia baik banget. Iya, dan Fandri juga support. Yang awalnya dia nggak support jadi support. Dan kita sebelum nikah juga sempat ada Problem. iya, karena yang namanya menyatukan frekuensi ya Susah. jadi susah, dan kita sempat yang Break. iya, yang udah hampir tidak jadi. Fandri yang gigih, dan Ketika itu dia udah dapat sama aku feel-nya. Jadi dia sampai saya yang di posisi udah nyerah waktu itu, tapi malah Fandri yang gitu, yang ya Allah, muka lembab dia kalau bangun tidur, lembab muka. bisa dibuka itu Pak, ditaruh. Nanti kita reaction ya. Nggak juga sih penyelamatan, nggak juga. Cuma ada waktu itu. Abang tidur, lagi pengap. Girl bidak. Nanti kita dengerin ya. Agak gila memang ya. Bilang siap suka sama saya, ada-ada aja. Emang agak gila. Dia tuh nganggap aku udah kayak adeknya. Pernah kita? Hah? Baju apa tuh? Baju itu dikasih beneran sama Mila ya. Pakai kak yang sebelahnya belum pernah itu. Iya beneran aku kasih. Belum aku jawab. Sorry. Tapi mama ada juga kok. Raya mudik abang, aku jarang raya mudik. Lihat kafe. Ya suka lah, suka sebagai kakak, sebagai adik, suka itu banyak. Baku. Satu TV. Kita juga bisa. Sekarang kita empat. Tenang kita sudah. Nah setelah dia udah pergi dari kita, aku nggak pernah ngurusin lagi. Semua kan udah aku blok, baik cowok sama ceweknya. Bukan apa, aku cuman tidak mau ambil pusing aja gitu. Karena hidup aku kadang-kadang juga aku kangen sama orang tua aku pusing. Kangen aku pusing. Abang nggak pakai baju. Cuma aku yang pakai baju di sini. Semua pakai baju. Kenapa? Liatin abang dong kak katanya. Lagi bengkak. Kalau bangun tidur mereka pada bengkak. Bengkak semua. Si badan-badannya bengkak. Nanti kita reaction ya. Reaction apa? Lagunya si duetnya si Valen. Oh, Jadi maksudnya kita reaction, kita lihat ekspresinya. Mila sama Valen ya. Iya, tuh abang aja jadi tahu kan. Ya soalnya banyak yang nanya Milen. Saya pikir Milen apa? Saya pikir Milen. Mila, kakak bucuk papi bucuk, kakak bucuk papi bucuk kata Umpi kak. Nah itu tactical face. Udah kakak bucuk, papi bucuk kata Umpi. Nah abang dulu suka pakai. Adil bucuk. Di sampai yang punya pribadi abang dipakai untuk properti show. Show apa spotlight gitu. Iya. Numpang tenar sama siapa? Ribuan doang. Iya. Katanya, mami numpang tenar sama siapa? Nggak percaya. Itu saya kelihatan itu. Coba ke dulu mah. Dapet lalu. Cuma tadi kebangun apa ini kakak? Apa itu tadi cepat-cepat ngomongnya ini ya? Alhamdulillah. Katanya kenal mereka kan Piko. Iyalah. Buka itu.
Adit sama apa aja yang kenalin Bang Femil. Kenapa? Kenapa? Katanya yang kenalin mereka kan Viko. Adit sama abang aja yang kenalin Bang Femil sampai sekarang masih baik-baik aja. Oh, Iya, Iko ya. ya. Talua bukan ya. Semua tergantung pribadi masing-masing. Beneran. Dan kita juga Oh ya. memperluas silaturahmi itu kan salah satu Iya. ibadah. Iya. Dan kalau silaturahmi itu bisa terjalin dengan baik, nah Alhamdulillah. ibadah juga jadi lebih baik, alhamdulillah. Tapi pada akhirnya silaturahmi itu menjadi rusak atau menjadi tidak baik, ya itu kembali ke gimana pribadi, Laptop. gimana pribadi mereka masing-masing. Gitu. Kayak ada juga kita dikenalin sama orang, habis itu orang yang kenalin kita malah Dia yang pergi. kitanya yang dekat. Kalian makin so sweet gitu. Semua tergantung. Tergantung pribadi masing-masing ya. Ada juga kita pergi nongkrong sama teman bawa temannya, akhirnya kita malah deket sama temannya dari temannya, itu Iya. semua tergantung pribadi, tergantung kehangatan, tergantung chemistry. Kalau nggak mau punya kenalan, tinggal di rumah kunci pintu sama-sama. Yang ngenalin sayang ya. Iyalah. Dan kalau itu Kenalnya bukan buat pacaran kan? bukan buat project, dan kalau pribadinya bukan nggak siapa-siapa ya, nggak si Iya. A, nggak si B, nggak si C. Kalau pribadinya bagus, Lihat lengannya aja yang berbicara ya. nggak maksudnya gini, nggak si A, nggak si C, nggak Mbak Upi, nggak Uni Novi, nggak Bunda Ani. Kalau seandainya Mbak Upi itu pribadinya nggak bagus, nah mungkin sampai hari ini kita nggak akan Berteman. dekat gitu loh. Oh berteman kita, Iya. Nah, tapi nggak deket maksudnya. ya pada awalnya nggak apa-apa berkenalan, kan nggak kenal kata sayang. Yes, benar. Tapi ternyata setelah kenal malah tak sayang. Wah. Iya nanti aku suruh abang reaction lagu Valen sama apa? Sama Mila ya. Dengerin. Karena sekarang aku tuh nikmatin yang happy-happy aja. Kayak aku lihat anak-anak DA tuh happy loh. Nggak ada pusing-pusingnya. Apalagi saya sekarang berada di fase yang pengen hidupnya tenang. Kalau yang ada toxic itu ya juga di take out aja, di skip, di Adit. prinsipnya juga take or leave it. Kalau itu bagus ya udah diambil, kalau enggak ya udah di leave aja. Kopi kau ambil lagi? Belum. Dain aja. Itu dulu kalau seandainya si ibu itu kalau seandainya pribadinya bagus juga Nih, mau lihat nih. pasti sampai sekarang kita masih support. Si ibu. Orang aja ada ibu di salah seorang ada salah seorang yang kita support, bayangin aja misalnya Bayangin aja lah. ini bayangin dia Dibayangin kan, bukan. masa kita udah ngeluarin duit buat produksi, udah nyariin orang yang bertalenta untuk make up, baju yang bagus, terus udah rekaman, udah bikin video klip, bayangin aja masa kita nggak akan keluarin, malah mau rugi. Karena apa itu? Pikir aja sendiri. Kadang heran saya lihat orang-orang nih. Tuh banget tidur langsung ngomel. Maksudnya heran gitu, kayaknya pikiran tuh kayak nggak dipakai gitu loh. Tapi kata ada Masa orang mau rugi terus
Bandingin aja sama saya sama orang-orang sekitar saya. Ada yang udah 10 tahun, ada yang udah belasan tahun. Iya. Tapi itu baru aja bisa kita langsung nggak respect itu karena apa gitu loh. Ini ibu-ibu ya. Maksudnya ada ibu itu. Nanti saya main andai-andai lagi. Andaikan saja. Mau saya habis makan telur nih energi saya. Weh, Adit dibukainnya langsung telur. Bapi bangun tidur disiapkan dengan telur putih. Aku aja baru air minum hangat, minum yang dia langsung telur dikasihnya sebutir gitu. Aduh, di mana lah nyari orang kayak Adit lagi. Buat manajer aku lah satu lagi. Baiknya Adit, kata Mbak Upi. Pasti Mbak Upi mencari yang berondong kayak gitu juga ya. Nggak ada pendapat-pendapat. Sahabat apa lagi sini? Saya kasih. Mumpung habis makan telur nih. Lagi bersemangat. Kan jadi merepet papi katanya yang. Ya, kemarin mau kondo. Nah, KDRT kan. Kadang bikin statement tuh juga karena nggak lihat realita. Karena belum berumah tangga dibilang KDRT, sementara kepanjang KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Terus mau kondo. Sekarang mau kondo, kemarin mau enak. Astagfirullahaladzim. Kan, maksudnya bingung kan? Tiba-tiba mau kondo 2 hari ini ya banyak gitu yang nge-tag saya mau kondo apa siapa lah ini, ternyata si F di tag mau kondo tapi di tag ke saya. Nah kemarin mau enak nggak ada tag saya mau enak, belum nggak di tag di foto yang pakai baju saya. Kalau enak nagih bang katanya. Giliran mau enak diam aja berdua, giliran mau kondo Mau kondo saya. kepanjangan apa sih Pi katanya. Tahu. Emang iya? Udah Nah, makin belum munculnya kata kedengeran. Mokondo pasti ada penyebabnya kan. Mokondo tuh hanya reaksi dari sebuah aksi. Nah, Modal kolor katanya. oh iya modal kolor doang. Modal kolor doang. Pun kan itu modal. Ya dia paling nggak ada modal kolor ya belilah. Kalau nggak ada duit beli kolor jangan beli, jangan berisik. Bingung. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Dia mau enak diam-diam aja. Saya sih nggak tahu pas dia enaknya, pas dia itunya nggak tahu saya dah. Nggak pernah saya lagi. Iya padahal kita nggak pernah lagi ya yang. Maksudnya nggak pernah loh. Terus kayak ini ya. Nih, oh ya mumpung ada adik nih. Apa itu ya? Enggak itu maksudnya. Itu kan juga kejadian di kita. Saya bengkak banget kan, soalnya ada filter ya. Udah ada bunga-bunga sayang jadi agak tirus dikit. Lucu. Ya si N dibilang KDRT. KDRT-nya kenapa? Maksudnya dia bilang nggak dia jadi. Saya kan udah banyak di tag tuh. Apa yang dikirimin link-link segala ke saya. Katanya ada lebam, ada apa. Mana ya biar Hanya bilang saya ini karena ini udah berapa hari ya, jadi saya banyak dapat, walaupun saya nggak mau buka linknya, itu beberapa bunda ada kirim link ke saya pasti tahu, terus saya nggak mau buka link, ngapain kata saya, pasti saya jawab tuh, pasti tahu ngapain kata saya, musing-musingin, tapi sekilas tuh ada yang masuk ke saya, males ah. Telurnya kurang dibuka lagi. Enggak. Abang masih ada itu kopi abang tuh kayak apa? Emang masih boleh ya? Ya? Kakak kenapa? Itu coba. Kayak kurang fit. Apa Oke maunya? nggak di situ? Itu bilang enak. Apa maunya? Foto. Ah, itu subuh.
Ada coklat saya yang Hangat tapi ya, Dit. Yo. nih yang saya beli tadi enak tahu. Mau Oh sebut iya aja. iya. Tadi Bu Estuza kali. Tadi dong. Bang Yolan. Milen. Sekali itu. Nanti kalau kita agak renggang dikit, aku suruh abang review Milen ya. Ini aku lagi dikasih PR ngafalin lagu yang baru dikasih sama ibu ini semalam loh. Semalam kasih lagu ini. Jadi aku ada nyanyi besok tuh, abang aku suruh nyanyikan, dan lagunya baru aku kasih tadi malam. Kiri. Tunggu waktu itu. Saya belum pernah nyobain ini. Enak tahu, kayak cookies yang kita beli itu. Yang apa dulu mau diituin? Yang mana? Yang tadi. Enggak, apa reactionnya nanti. Oh, bilang yang tadi. Yang tadi tuh saya yang bosan dengarnya tuh. Tapi nggak apa-apa, buat pencerahan aja nih. Dia bilang saya begini. Lanjut. Ada, anggaplah saya luka, rambut saya botak, saya lebam, saya benjol. Tapi nggak dibilang saya benjol karena saya lebam karena gitu loh. Harusnya gitu biar kalimatnya itu lengkap dan orang jelas. Kayak ini sharing kita aja ya. Aku sama adek waktu di awal-awal apa? Di awal pernikahan. Iya, di awal pernikahan itu kan kita lagi menyatukan frekuensi tuh. Iya, itu pasti Kedengeran ada. nggak ke situ ya? Kedengeran? Nah, yang namanya dua kepala yang disatukan itu pasti susah ya. Ada dua pemikiran, dua sifat, dua karakter yang disatukan. Itu pasti butuh waktu untuk penyatuan frekuensi. Nah, waktu di awal itu kita memang Sempat. sampai di fase yang kritis malah. Iya. Nah, itu kita juga ada kejadian di kita yang adik tantrum ya kan ya? Iya. Nah, adik itu berontak atau apa, tuh saya juga pakai baju nih biar itu. Jadi pasti kalau ada setan, Tadi saya masih jet lag soalnya. dikasih telur kan? Lagi adik mau bikin. Enggak, ini kita Cari si adik nih. Iya, itulah. Tadi salian kok Dit. kalau digaji itu nggak bisa digaji Iya, ya. nggak bisa digaji. Nggak bisa digaji lagi adik. Apa? Apa? Ini sayang nih dulu biar kuat. Oh, iya, Tadi loh, yang aku beli. Di mana tuh kak? Terus sampai mana? Ini cerita tentang kita ya. Tentang kita nih ya. Maksudnya biar Ini jadi bahan pemikiran, biar jadi nanti bahan gosip pokok lah. pemikiran, pokok pertimbangan. Maksudnya begini, di awal dulu kita yang sampai urgent gitu, terus kita ada di fase yang adik ini tantrum, terus yang berontak, segala macam. Nah, saat adik itu tantrum, saat adik itu berontak kan tuh sampai mukul-mukul saya. Aku mau pergi. Aku mau pergi kata adik. Dia berontak nih, tangannya begini. Nah, saat Wah, tantrum biru, sumpah. Iya. Saat tantrum itu kan adrenalinnya meningkat. Tenaga aku meningkat. Ya, tenaganya meningkat, energinya meningkat karena dalam kondisi darahnya, tekanan darahnya, pompa darahnya ngelonjak kan. Karena dia adrenalin meningkat, tangannya begini tuh. Dia yang tadinya nggak kuat tuh tiba-tiba dia kuat. Nah, untuk memberhentikan dia yang tantrum itu Dengan aku tenaga masih- dalam juga. Aku sampai pegang begini, sayang udah kata saya. mau pulang, Aku mau pulang. Udah dipegang gini nih, dia masih begini. Enggak, adik mau pulang, adik mau pergi kata gini. Nah, kulit atau daging perempuan dipegang sama tenaga saya nih. Saya pegang begini nih. Iya. Adik mau pulang. Nah, akhirnya ininya jadi lebam loh. Ini lebam sampai yang udah. Dengerin saya nih udah. Nah, bisa ininya juga keselio nih. Ya, Pak. Ininya Kayak- sempat menghijau di Untung tangan-tangan. aku waktu itu nggak jahat kan? Maksudnya nggak. jadi seperti itu. Tuh saya ceritain buat buat pokok Ini abang sendiri yang pemikiran. bercerita. Iya, maksudnya biar ini
Tapi kan kita bercerita di fase Iya, iya. udah melewati itu gitu loh. Iya, iya, benar-benar. Justru pernikahan itu kan ada fase-fasenya. Ketika bisa melewati fase 1, fase 2, kita udah berada di fase setelahnya, itu Baru kita biasanya bisa. lebih saling memahami dan si frekuensi itu jadi semakin menyatu kan. Nah, itu si adik ada lebam, bahkan ada luka ya yang bahkan ada pisau dipegang gitu loh. Sampai saya bilang begini, kamu duduk nggak, kata saya. Iya, Din. Dia aku diajak sama pisau nih. Iya, serius. Bunuh lah kata dia. Gitu lah. Sampai saya juga bilang, bunuh saya, kata dia. Karena ada pisau, duduk nggak kamu kata. Orang juga, karena kita di hadapan kita ada orang yang lagi tantrum, emosian gitu, bingung gitu buat hadapinya. Nah, itu sampai meninggalkan bekas, lebam, luka. Nah, kalau saat itu si ade laporin saya ke polisi, saya kena pasti. Karena ada bekas, bisa divisum, ada lebam, ada apa, pasti kena. Dan saat itu baru benar dibilang kekerasan dalam rumah tangga. Itu benar karena kita udah dalam posisi berumah tangga dan ada surat nikahnya, itu baru benar kekerasan dalam rumah tangga. Benar ya, itu cerita kita di sore ini buat bahan pertimbangan aja. Tapi alhamdulillah kita udah melewati fase itu. Kata itu 2 tahun jujur ya. Satu. Dia biasanya ada gini, fase setahun. Ya 2 tahun. Fase 2 tahun tuh fase dalam 5 tahun. Dan alhamdulillah kita udah melewati fase 5 tahun. Dan sekarang tuh kita udah di fase yang sangat mengerti, udah tahu satu sama lain. Sekarang tuh udah gerak alis aja tuh udah tahu gitu. Itu tidak baik. Sekarang tuh kita udah di fase yang Masya Allah. Ya Allah, saya lagi pakai masker. Panas muka. Gila. Apa yang bikin mami tantrum? Salah satunya si F. Salah satunya juga cemburu nih. Kalau sekarang nih baru nikah nih, nah pasti sama adik cemburu Iya. nih. Jadi abang tuh, siapa aja abang tuh kalau udah baik sama orang, ini aku cerita, abang tuh kalau udah baik sama orang, kita kayak bingung, kok dia kayak gitu banget, gitu baiknya, gitu, ngerti gak sih? Ngerti gak sih, Dit? Iya. Jadi kan kita kayak kok lebih peduli sama orang itu, ngerti gak sih, Dit? Iya. Kata dia. Iya. Sampai tadi aja saya bilang, ya udahlah, BK nomor 1, Adit nomor 2. Jangan. Kenapa dia aja? nggak mau. Kakak nomor berapa? Kakak nomor berapa? Dia mau maminya nomor 1. Siapa nomor 1? Hah? Papi. Nomor 2? Mama Adit. Adit nomor 2. Kakak nomor berapa? Kakak nomor 2. Yang baju hitam dong katanya. Lagi bikinin sereal hangat. Aku ya jujur, Mungkin karena apa ya? selama ada Adit kan, baru mau nanya yang mau bikin apa. Jadi bikinnya sama Adit. Bohong. Marah kan di salian. Barakannya. Marah karena itu. Makanya saya takut kalau Adit ini terlalu baik nih. Saya takut tagihannya meningkat. Pas ada masalah kan Adit bilang, "Bang, ini selama yang aku lakukan ke Abang ya. Ini ya, Bang. Pokoknya mau nggak mau aku harus bayar. Kalau nggak aku laporkan kamu ke polisi," katanya. Panas. Encer lah. Udah kan aja. Enggak. Karena belum diaduk. Pu. 2,9 lagi mau melihat Adit. Kita masih sehat dan fit lah. Iya, karena Biar besok. aktivitas. Nanti malam minum itulah. Saya udah apa lagu? Adit usia berapa? 26. Ya Allah, soal 26. dia 21. 21. 21. Ada Ada fase-fase dalam rumah tangga. Iya. Termasuk dalam berhubungan juga Berteman, gitu. Ini sama Adit sering berantem. Weh, kalau mereka berantem kan tuh aku udah dewasa kan.
Jadi kalau mereka berantem tuh, Allah hadir kata saya nanti kan. Sedang berantem, Tenangkanlah. Kalau enggak tuh bawa apa gitu. Biar aman. Dalam suatu hubungan ya pasti ada fase itu, karena yang satu pribadi A, satu pribadi B gitu loh. Ini bilang Adit itu apa? Adit itu ada manusia. Adit itu apa? Jadi Adit tuh, abang tuh nggak bisa tidak ada orang di sampingnya. Kalau Labeka kan, kalau aku kan sebagai istri, mengerti kan? Aku istrinya pasti ada di sampingnya ketika tidur. Aku dari dulu tuh sudah terbiasa diasistenin gitu loh. Bahkan dari dulu semenjak jadi desainer lah, karena kan jadwal fitting, jadwal belanja, itu harus ada orang. jadwal ketemu klien, fitting A, fitting 1, fitting 2, terus show, terus ini itu segala macam tuh udah terbiasa dari zaman Mas Boy ya. Sekarang Iya. Mas Boy itu malah udah tua, Udah sepuh. udah sepuh. Mas Boy, Sose. Mas Boy itu udah sepuh, Sose. Terus setelah Sose siapa ya? Hendy Koco. Hendy Koco udah jadi desainer juga. Terus Mas Rinto nih cerita ya. Sampai sekarang. Mas Rinto itu dulu asisten pribadi saya. Mas Rinto itu dulu asisten pribadi saya itu. Iya. Sampai sekarang Mas Rinto walaupun udah ngurusin butik, tapi karena bawaan orok dia ya, karena udah terbiasa ngurusin pribadi saya, masih ngurusin. Nah sekarang tuh Adit dan saya tuh lebih suka yang multi talenta gitu loh. Bisa Maksudnya, jadi model, bisa ya, bawa maksudnya mobil. Adit ngurusin jadwal ya, Adit ngurusin jadwal, habis katanya itu senyum-senyum. asistenin, terus jadi road manager juga. Nah lebih senang saya dia orang yang bisa nyetir daripada masa dia asisten saya tuh saya yang nyetir terusnya malah di samping saya kan nggak lucu gitu loh. Nah saya senang Adit orang yang bisa Insya nyetir. Allah. Terus karena saya di bidang fashion, saya desainer, lebih senang juga. Maksudnya dia sekalian model gitu loh. Jadi ada Dalam manajemen ada saya. sekalian. Jadi banyak multi talent lah. Adit punya cewek nggak Multitasking katanya? juga. Adit tuh dia prioritas ke situnya nggak ada. Dia kalau dia cewek sama aja katanya. Nah nanti lama-lama tuh kalau chemistry udah dapat tuh udah kayak keluarga. Iya. Nah jadi kalau pas dibilang ini siapa ya, saya bilang ini adik saya gitu loh. Karena Iya. udah kayak keluarga. Sama juga dengan si F itu sebelumnya. Nah si F itu memang saya adalah teman dari abangnya. Nah karena keluarga itu juga nggak mesti hubungan darah kan. Bilang apa lagi nih? Mulut berbicara, ini ngaduk terus. Masih anget. Iya ya. Ini tuh untuk mengasah otak tengah loh. Yang tangan kiri begini-begini, tangan kanan begini-begini tuh. Adit masa nggak ada dekat sama cewek, dia takut. Ada lah. Tapi kan fokusnya, masa otaknya semua tuh cewek-cewek itu, dia kan masih pada fase yang Nikmatin harus hobi. produktif, harus kuliah, harus nyari duit, harus balas budi sama orang tuanya dulu. Cewek cowok, cewek. Iya, ujung-ujungnya baru itu nyari Ada lah, cewek. kalau ada dia tuh orang saya sering pegang handphonenya, masuk notif dari Dia cewek. tidur belum Iya. katanya. Yang hati-hati ya di jalan tuh sering saya baca. Iya, tapi kan semua ada. Adit sama kayak aku, dia kuliahnya, cuman dia baru semester baru masuk dia. Kalau aku udah mau selesai, dia baru mau masuk. Kebongkar sudah kata Bunda Novi, yang kebongkar sudah katanya. Apa itu? Apa ini bongkar sudah? Apa tuh yang gitu-gitu tuh yang? Oh itu sudah sejam. Dia takut ini tuh. Oh hanya nggak ada orang. Iya gitu. Apa yang kebongkar? Adit mau jurusan apa kuliahnya? Ilmu komunikasi. Dia mau berbicara guys, biar nggak dia. Iya.
Kemarin ada yang bilang Adit ambil public speaking. Nanti di ilmu komunikasi ada itu. Karena orang Minang tuh ya, ini aku pribadi ya, pergi ke tinggal di Padang, mau artisnya rata-rata nih ya, mau cowok, cewek, Kita juga itu belanja kalau pasti ngomong ketahuan Minang. itu ketahuan mereka tuh orang Minang. Adit coba boleh coach Adit. Logatnya, jadi mereka tuh kayak kayak nyangkut loh bahasanya gitu. Iya. Boleh ya Mi. Pandai nggak bahasa Inggris? Katanya. Dikit. Pokoknya di atas saya sedikit lah. Ayo, coba. Enggak. Stopin. Mau formal ingat desainer Pak Deden dari Bandung nggak? Ingat dong. Ingat bingit itu. Kenapa? Siapa tadi nanyainnya? Kenapa Pak 28 Desember nih Itu nih. konco pelangkin saya itu. Kenapa Pak Deden? 28 Desember. Itu konco saya itu. Itu bestie. Ya, bisnis. Kenapa dengan Pak Deden? Mirip orang Arab yang baju hitam, kami ambilnya di Arab. Iya, dapatnya di Arab memang. Arab Paklawi. Di Arab condet. Itu mantan bos saya bang katanya. Oh, gimana? Nggak perlu lah saya tanya gimana Pak Deden, saya juga. Itu sahabat saya. Mana bajunya nih? Datang ke TA. Pak Andre kenapa berhenti? Karena pengen mencoba hidup yang lain. Enggak, saya bilang gitu. Fandri itu berhenti gara-gara sebuah kesalahan nama ibu itu tuh merusak semuanya. Ibu di Oh, Oh. yang satu kelamaan ngadu, yang satu kelamaan makan. Mandu saya ada di atas gantung. Apa? Mau mandi. Mau keluar, ada di kamar mandi masuk lah keluar. Udah pegang sesuatu. Tapi semua ada hikmahnya. Kalau nggak ada ibu itu, ya saya bilang ya, kalau nggak ada ibu itu sampai detik ini, Fandri pasti sama kita. Pasti nggak ada Adit. Jangan pasti gitu nggak- dong, pasti nggak ada Dit. Adit. Ya bener, bener nggak Yang? Iya. Kalau nggak ada dia, Fandri pasti masih sama kita. Iya benar, itu realitinya emang seperti itu. Tapi pasti nggak ada Adit jadinya. Ya semua ada hikmahnya. Itu yang dibawa abang di tangan, mata saya ternodai. Andi apa? Apa? Baju. Baju yang dipakai bagus, baju. Iya, alhamdulillah. Semoga pada suka. Pak Klodis mantep ya. Padahal Pak Andi nemenin dapat piko enggak juga. Enggak juga. Abang suka sama aku itu karena abang sendiri yang nekatnya. Kalau kita Mami buka kado kok. Berarti bener Fandri salah katanya. iya benar. Bener Fandri salah, makanya abang nggak mau sama dia lagi kata. Fandri berbuat kesalahan yang tidak sesuai sama Sama silabus hidup saya sama pokok prinsip, pikiran iya. saya sama prinsip saya. Jadi Fandri berbuat kesalahan sama peraturan di rumah kami lah gitu. di Kehidupan. ya di Gitu. khususnya di saya gitu loh. Nah itu ya saya bilang kemarin suka-suka saya mau marah sama saya, orang itu prinsip-prinsip hidup saya bukan hidup orang lain gitu loh. Nah karena Fandri melanggar itu ya saya kasih hukuman lah Fandri. Dan kalaupun saya nggak kasih hukuman, Fandri sendiri sudah tahu kalau dia melakukan. CF aja. Oh iya, kalau saya nggak ngasih hukuman, si F sendiri pun udah tahu dia pasti akan mendapat hukuman gitu. Nah, kenapa Fandri sampai melakukan? Ya kenapa? Ya nggak apa-apa lah. Kenapa si F sampai melakukan kesalahan itu? Ya karena dia Berasa diceramahin bapak. Bukan hanya kalian, aku aja. Kalau abang tuh kan, nah aku ya dengan gaya kayak gini, kayak kita di itu loh, dimarah orang tua gitu. Dia sangat baik. Bisa selesai. Makan aja 1 jam, aku tuh nyuapin anak, tapi aku yang makan. kalau mau dibilang nih ya, Selesaikan tuh rumah. bisa nih ya, gara-gara dia memisahkan
bapak dan anak yang sudah 20 tahunan apa itu yang bersama. Iya boleh. Ya itu kalimat yang benar juga kok. Bener lah. Seru nih kata Bunda Bibi. Emang bener nggak? Bener emang kejadian yang begitu mau diapain? Mau bilang saya apa? Mengungkap aib itu bukan aib, emang kenyataan begitu. Terus mau dibilang mau diungkap juga aib saya, silakan, semua aib saya istri saya udah tahu. Mau diungkap apa lagi? Tapi yang lucunya pernah mereka hubungin saya mau bukan aib saya. Apa ya? Pernah sih itu yang saya hubungan, yang saya kabarin sayang itu loh. Yang si itu chat saya, dia mau bongkar aib sayang gitu sih. Iya. Saya tuh ya, saya nggak mempan diancam-ancam. Saya udah pernah diancam lebih parah dari itu. Saya udah pernah diancam. Nah itulah pentingnya kejujuran di dalam rumah tangga. Jadi karena itu salah satu dalam prinsip. Sampai aku pernah disuruh nyadap WA abang. Iya, bayangin ya ada nih. Mana sayang? Sampai ngajarin istri saya. Emang istri saya kayak dia. Emang semua orang seperti dia. Sampai Kak, ayo Kak sadap WA abang Kak. Aduh, tanpa disadap pun. Mas Andebir. Oh, Mas Andebir. Siapa? Dan aku tuh jujur ya, aku nggak tahu pun abang nggak aku kasih tahu pun WA aku, abang tuh lebih tahu, entah abang sadap WA aku entah apa, nggak ngerti lah aku. Ya stand back. Awat? Apa? Masa ini gimana remote-nya? Ya sampai disuruh, saya sambil cerita ya, disuruh istri saya sadap WA Saya yang tahu sendiri kan. Tanpa disadap pun semua, pokoknya apa yang terjadi mana ini itu. Jadi itulah dalam rumah tangga tuh harus ada saling keterbukaan, jujur, komunikasi yang baik. Sampai mau diancam saya nih bukain aib pun, aib saya mau aib seperti apapun istri saya udah tahu. Aib abang suka kentut nih. Ya istri saya udah tahu. Karena apa ya? Kita juga bukan orang yang suci baik banget, kok, kita juga ya. bukan. Dan setiap orang pasti punya masa lalu. Masa lalu itu juga, itu kan namanya masa lalu. Lebih baik sih dia buruk dulu, sekarang dia jadi lebih baik, ada perubahan, ada progres yang lebih baik daripada dia dulu baik sekarang tidak baik kan gitu loh. Kita semua ada sisi baik, ada sisi buruknya. Iya, itu. Nah, istri saya sisi buruknya udah tahu. Nah, mau dibukain aib seperti apapun ke istri saya nggak akan mempan. Nggak akan mempan. Dan ingat ya, satu lagi ya. Jin Dasim katanya. Jin Dasim katanya. Apa itu? Kan kalau Dasim itu yang menghancur rumah tangga itu kan Dasim namanya jinnya. Oh iya. Itulah makanya alhamdulillah sampai sekarang tuh ya apa. Bahkan saya mau kemana, di mana, sama siapa tuh semua tahu. Bagaimana siapa yang hubungin saya bagaimana dengan si ini, semua tahu, istri saya tahu. Kalian tahu nggak, suami saya itu chat sama teman-temannya aja kadang saya udah tahu gitu. Iya. Karena itu juga salah satu rule di dalam sistem saya, tidak boleh ada skandal. Karena saya tidak suka begitu, makanya saya juga tidak begitu. Jadi apapun sebelum nah ini lebih baik orang terdekat kita lebih duluan tahu dari kita daripada dari orang lain duluan. Itu sangat tidak enak. Ini katanya punya pabrik roti tapi mau rotinan orang. Aku jujur itu ya, benar. aku nanya sama Itu abang. benar kok. Ya, si F tuh punya ini
Si F tuh Itu punya pabrik roti ya? benar. Punya. Itu benar. Punya dia ya. Dia nanam saham kata abang gitu ke aku. Ya, Aku mau tahu itu gitu. usahanya sama temennya gitu, dan itu benar. Walaupun 1.000, 2.000, 3.000, berapapun misalnya, enggak Iya, oh, bahasanya, iya, bahasa iya. berapa, berarti memang dia punya saham dong, gitu. Ya, sama sebut aja langsung sama si Il kok, sama temennya. Iya, nam. Gitu, ya. Bener dengan Ilham yang temannya kuliah di Padang kan, kata. Iya, iya dan benar. sekarang di Jogja, dan itu, nah, saya senang kalau dulu si F itu dekat dengan orang yang baik seperti Ilham. Ilham itu bagus secara agama, Ngajinya bagus juga. Iya, dia orangnya visioner, dan saya senang karena memang jujur si F ini tidak visioner dia, bahkan dia plan dia dalam jangka pendek, apalagi jangka panjang ya, jangka pendek aja dia nggak ada memang gitu. Jadi saya harus membiarkan dia dekat dengan orang-orang yang punya apa ya, punya profit yang baik lah gitu loh. Nah, waktu itu memang lagi ada usaha roti itu sama si Il. Yang kalau Milan masuk grand final, Iya, padahal saya pengen loh. Saya iya. pengen Valen itu anaknya baik. Iya, Valen itu kata anaknya abang. baik. Maksudnya gini ya, nih aku jujur ya, tahu, aku nggak tahu abang nih ada ilmu apa. Maksudnya ada feelingnya tuh kuat. Kalau misal abang dari awal bilang suka sama anak itu, berarti bisa ditandai itu anak memang baik. Tapi kayak saya sama Iqbal tuh. dia anaknya baik yang Iya. disupportnya kan. Nah, kalau abang bener bilang Saya kalau dapat feel-nya tuh saya ngapain aja saya tanpa di. Ada, saya aku nggak maksa. jujur ya. Iya. Maksudnya saya kalau dapat feel-nya saya mah nggak hitung-hitungan orangnya. aku ada maksa abang kan, yang dia kasihan lo yang ini nih, tapi abang tuh feelnya nggak baik, tapi untuk support dia abang tuh karena melihat aku pernah itu Iya. yang tolong support dia, yang kasihan dia anaknya baik, kasihan anaknya gini abang tuh ya udah ayolah, tapi itu karena aku loh gitu. Ya, karena saya selalu support istri saya. Maksudnya kayak dulu siapa lah si A si B gitu yang tahu kan istri saya itu, kalau menurut istri saya dan istri saya mau dan kayak support baju, support itu kan sesuatu hal yang positif ya, pasti saya support lah gitu. Nah kalau si Kayak Valen kemarin mau ngasih baju buat Mila, saya nggak tahu Mila yang mana. Iya. Sorry yang saya malah saya ngingetin, jadi nggak ngasih baju Iya. buat Mila, kalau iya tuh mesti dibenerin, mesti Iya, dipreparein, dibagusin, katanya. dilondriin, terus difittingin ke ukurannya Mila. emang yang mana Yang katanya. mana orangnya kata saya gitu kan. Terus diceritain sama Ade, dan aura saya lihat ya, kita semua kan punya intuisi ya. Dia auranya bagus, beauty-nya. auranya positif. Ya. Karena ada orang cantik tapi secara aura dia tidak cantik. Ada orang secara looking dia bagus tapi auranya tidak bagus. Tapi pas saya lihat Mila itu Anaknya. auranya bagus, terlihat anaknya baik, kalem. Nah, kayaknya cocok emang sama si Valen. Valen itu kan kalem, terlihat baik. Kedua-duanya auranya positif. Ya Allah, support. giliran bahas mereka cucu nggak bisa saya baca, Kenapa? nggak bisa saya baca cucu itunya. Ini saya kalau ada waktu nih, saya datang ke studio nih ngurusin, karena saya bilang cerita sama Mae kemarin, iya Mae, gue pengen ke studio main, apalagi kemarin Viko itu support salah satu peserta yang namanya Mila. Terus Karena sama-sama berhijab ya, itunya di produser situ. juga sama orang kreatif, sama orang siapa itu, orang Wadok kayaknya. Itu udah hubungin saya minta tolong, karena memang dari dulu selalu kalau udah mau grand final itu mereka minta saya support, tapi Iya. tapi gimana, takutnya saya okein nanti Nggak siko keburu, capang, siko iya. capek loh, bahasa Minangnya siko capang, siko capek gitu. Maksudnya lu tak lantung jadinya lo. Iya. Pekerjaan tuh nggak selesai tapi ini. Tapi ini ya yang
Ini kita tanya ya, ini berapa yang menyaksikan? 3,5 juta menjadi saksi. Kalau mereka ada di grand final dua-duanya nih. Ini bukan baju yang saya bikin ya, tapi baju Baju yang udah udah pernah ada. ada, tapi akan saya yang ituin lagi dua-duanya atau enggak. Tunggu, Semuanya ada dia yang grand finalnya tanggal berapa nih? Ada di saya kayaknya. Tunggu. ada di abang ada di kiri. Ada jadwalnya ada di saya nih. Lihat kakak. Wih, cepatnya ya Allah. Waduh. Ada di saya nih. Aduh, belum saya buka. Amin, Gila. amin. Tuh belum sayang buka nanti. Nih, jadwal yang masuk ke saya 13 tanggal 13, 14, 15, 23 dan 24 nih. Mas Soma bisakah bantu support untuk anak-anak D Akademi 7 di Grand Final? 26 grand final. Hah? Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa? Masih lama. Oh, masih Tapi 26 lama. kita ada cari di Bali ya. Masih di jalan dari Bali ke itu anak butik pada sibuk kan. Nih ternyata ada nih bawahnya. Paling enggak bisa enggak buat Mila aja. Tuh. Kalau bisa dia masuk grand final Kalau ya, dia, ini ya. pembahasannya ya. Ini pembahasannya kalau dia memang masuk grand final, bukan udah pasti belum tahu, kita bismillah aja. Insya Allah ya nanti saya support. Apa kak? Insya Allah kata abangnya. Bismillah, bisa doain. Tapi juga pembahasan sama aku juga kalau mereka masuk belum kan itu bisa berubah kapan Oh aja. itu kalau masuk. Iya. Oh iya. Cuma ini finish. Kalau masuk itu jadwalnya. Iya, Iya. kalau masuk. Iya, saya nggak mudeng tadi. Itu kalau masuk itu jadwalnya. Nah begitu dari kitanya. Semoga aja dua-duanya. Semoga lima-limanya. Karena April juga aku selalu juga sama April. Cuman April tuh kan dia nggak berjilbab kemarin tuh. Jadi ya, dan kayaknya badan dia lebih tidak seukuran sama akunya. Mungkin paling enggak kalau enggak tuh Mila aja mungkin karena Mila berhijab. Iya, Dan pernah- mungkin karena udah baju pernah yang di- ada udah itu. pernah di- Iya. Dan baju Mila tuh emang nggak dikecilin sama sekali ya. Oh, iya. Emang itu yang di badan aku langsung dipakai langsung badan dia. Jadi Arahin ke situ. yang kepikiran aku tinggi itu tidak tinggi ya cinta. Enggak, emang gitu kok. Kalau tim tuh emang kayak gitu. Dia prepare untuk semua 5 anaknya. Bukan berarti misalnya bukan kayak gitu, enggak. Jadi semuanya di prepare karena kemarin mungkin kayak gitu ceritanya, kalau dia masuk nanti bisa nggak buat Mila gitu. Tapi kita berharap masuk gitu kan. Ya aku tuh nggak tinggi. Terus bilang, aduh Viku tinggi banget. Itu di VT itu bisa diedit sayang. Pakai heels tinggi sayang. Dia nyanyi lagu apa? Oh iya. Nggak usah hujan April. Iya, jangan hujan April. April tuh anak baik. Jujur ya. Aku kalau misalnya itulah pokoknya, tapi aku usahain semoga ya aku bisa meraih suaminya. Bismillah aja. Tingginya berapa? Aku tingginya 152. Nah kalau yang dikirim kemarin si Mila tuh tingginya 150. Tapi emang baju aku itu emang waktu itu aku pendekin. Tapi kayaknya sama sebenarnya, mungkin 152an juga. Aku sampai latihan.
Kopi kok malam Senin ada acara. Iya sayang, ketemu ya. Aku capek. Dia capek loh. Tadi mati. Iya, jangan saling menjelekkan. Mereka semua bagus-bagus. Nanti aku latihan. Kamu latihan nanti. Gimana? 1, 2, 3. Because it up, rap, anybody. I don't want another. I don't want another. Rap. Oh, ini dia. Mi maghrib. Iya, Aston mana Viko? Aston ini di dekat Adok loh. Kakak sekolahnya udah aman, alhamdulillah. Pokoknya buat fans siapapun, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya fans suka sama orang, jangan menghujat lawannya. Jangan. Takutnya jadi bumerang buat idola kamu. Dan harusnya bersyukur ketika ada yang ngejat idola kamu. Biarin aja, insya Allah akan berbuah baik untuk idolanya. Jadi kita ambil aja dua-dua sisinya tuh. Yang satunya kalau ada yang menghujat ya udah gitu. Insya Allah menjadi buah yang baik untuk idola kita gitu. Nah, jangan menghujat balik gitu nah. Aku mau sholat dulu ya guys. Bye bye. Assalamualaikum.